Bab 1651. Jika Anda menang, Anda dapat melewatkan latihan. Tidak apa-apa. Teruskan kerja bagusmu malam ini. Kamu mungkin akan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Saudara Lin, berhentilah menipuku. Biarkan aku hidup beberapa tahun lagi. Sialan, aku memberimu kesempatan, tapi kau bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Lagi pula, aku manusia biasa. Aku benar-benar tak sanggup menghadapi pemain selevel ini. Baiklah, jangan berlama-lama. Berkemas, bangun, dan bersiap-siap. Mereka berdua pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian pergi ke kantin untuk makan. Sial, dia malah pergi ke sisi instruktur Gu untuk makan. Beraninya dia melakukan itu, kata Zhang Peng. Meskipun semua orang ingin dekat dengan instrukturnya, tidak ada seorang pun yang cukup malu untuk melakukan hal seperti itu. Namun Zhou Xinghai melakukannya. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikomentari tentang hal semacam ini. Kebetulan, orang-orang seperti itu cukup populer di tempat kerja. Benar sekali. Semua orang suka penjilat. Kita abaikan saja dia. Ayo makan dulu. Sarapan di kantin memang mewah, tetapi masih lebih ringan daripada makan siang dan makan malam. Hal ini sejalan dengan diet orang Huaxian. Mereka tidak akan mampu mencerna apapun yang terlalu berminyak di pagi hari. Di tengah makan, Li Xianghui menghampiri Lin Yi. Kumpul jam 7.30 dan ajak mereka peregangan. Setelah itu, kita akan resmi mulai latihan jam 8. Mengerti? Li Xianghui mengangguk. Lalu, ia mengambil piringnya dan pergi mengambil makanan. Ia menguap tanpa henti. Jelas sekali ia kurang tidur. Setelah makan malam, semua orang tiba di lapangan satu demi satu. Sebagai ketua tim, Lin Yi juga memikul tanggung jawab dan mengatur semua orang untuk menjalani peregangan sederhana. Perannya agak mirip komite olahraga di sekolah. Ia membantu guru-guru mengerjakan beberapa tugas, tetapi tidak memiliki wewenang yang substansial. Pukul 8 pagi, semua orang berdiri dalam formasi. Li Xianghui dan Gu Yiran berjalan mendekat dari kejauhan sambil memegang stopwatch. Tes kebugaran fisik pagi hari ini akan dilakukan sesuai standar militer. Menyelesaikan lari 5 km dalam 23 menit memenuhi standar, 20 menit dianggap baik, dan 19 menit sangat baik. Hasil ini akan dicatat dalam nilai penilaian Anda. Anda memiliki waktu 10 menit untuk pemanasan sebelum tes dimulai. 5 km dalam 23 menit. Semua orang mengeluh. Mereka merasa ini adalah tugas yang tidak dapat diselesaikan. Kalau mereka dari militer, standar seperti itu tidak ada apa-apanya. Kebanyakan dari mereka bisa menyelesaikannya. Namun, sebagian besar dari mereka adalah lulusan akademi kepolisian. Meskipun telah menerima pelatihan dasar, mereka hanya sedikit lebih bugar daripada mahasiswa pada umumnya. Jelas agak berlebihan meminta mereka memenuhi standar seperti itu. Hanya mereka yang sangat pandai berlari saja yang nyaris mampu mencapai standar itu, sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya, sudah sangat mengesankan jika mereka mampu menjalankannya dalam waktu kurang dari 25 menit. Faktanya, tidak mudah untuk menyelesaikannya dalam 30 menit. Sekarang, mereka hanya punya waktu 23 menit. Bukankah ini luar biasa? Instruktur, bisakah Anda sedikit lebih lunak? Permintaan ini agak sulit bagi kami, kata Zhang Zixin. Sekalipun sulit, kalian harus gigih. Jangan lupakan identitas kalian. Setelah mengenakan seragam ini, kalian bukan lagi warga biasa. Kalian harus menjunjung tinggi standar kalian. Tapi aku rasa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghabiskannya. Pada saat ini, Zhou Xinghai tidak mengatakan apa-apa. Ini karena saat kuliah, dia pernah mengikuti ujian. Hasil terbaiknya adalah 24 menit. Sekarang, sudah hampir setengah tahun sejak kelulusannya. Dia tidak berolahraga di sela-sela waktu tersebut. Lupakan lari dalam 24 menit, rasanya sudah lumayan kalau dia bisa menyelesaikannya dalam 25 menit. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Gu Yiran menatap Lin Yi, sebagai pemimpin tim mereka. Kamu punya tanggung jawab untuk memberi contoh bagi orang-orang ini, bukan begitu? Aku cuma bantu beresin mereka. Apa hubungannya ini sama aku? Karena kamu tahu identitasmu, kamu harus memberi contoh. Kalau kamu tidak bisa, bukankah kamu akan merasa sangat malu? Lin Yi merasa harimau betina ini masih menantangnya. Mereka semua punya dua mata dan mulut yang sama. Kenapa dia harus lebih mengesankan daripada yang lain? Kalau tidak bisa, minggir. Aku akan panggil orang lain untuk keluar. Itu bukan masalah besar. Gu Yiran mendengus, apakah kamu yakin bisa melakukannya dalam 23 menit? Jangan ngomongin aku. Berapa nilai tertinggimu? 20 menit 32 detik, kata Gu Yiran dengan percaya diri. Ya ampun, ini sungguh luar biasa, kata Zhang Zixin iri. Kita sama-sama perempuan, tapi kenapa instruktur Gu begitu hebat?
Aku sampai kelelahan tapi tetap saja tidak bisa menyamai waktu ini. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Situasi kalian berbeda, kata Lin Yi. Saat kamu berlari, pantulan yang konstan pasti akan memengaruhi kecepatanmu. Tapi, dia tidak punya kekhawatiran seperti itu. Hasilnya pasti akan lebih baik daripada kamu. Memantul. Zhang Zixin melirik Gu Yiran. Ini tampaknya masuk akal. Serius. Gu Yiran mendengus. Hasil saya sudah dibagikan, saya harap Anda bisa berprestasi dengan baik dan tidak lebih buruk dari wanita seperti saya. Kamu bahkan tidak melakukannya dalam 19 menit. Dari mana kamu mendapatkan rasa superioritasmu itu? Heli. Gu Yiran melirik Lin Yi, rekor dunia lari 5 km untuk wanita adalah 14 menit 11 detik, dan untuk pria, 12 menit 37 detik. Apa menurutmu aku payah karena bisa berlari dalam waktu 20 menit 32 detik? Itu memang biasa saja. Fiuh. Zhou Xinghai mendesis, Lin Yi, bisakah kau sedikit lebih sadar diri? Hasil instruktur Gu sudah sangat luar biasa. Waktu kecil, kau bisa mencapai sekitar 18 poin untuk menyamai hasilnya. Apa kau pikir kau bisa melakukannya? Kurang lebih begitu. Lalu aku ingin tahu, berapa skor terbaikmu untuk lari 5K? Aku belum pernah lari 5 km sebelumnya. Tapi, aku orang yang tangguh. Seharusnya tidak jadi masalah bagiku untuk melampauinya. Kakak Lin hebat sekali, bisik Zhang Peng. Bukankah kau bilang kau lebih baik dariku? Lari sekarang. Jika kau bisa menyelesaikannya dalam 18 menit, aku akui kau lebih baik dariku, kata Gu Yiran. Jika aku benar-benar berlari sekarang, bisakah aku melewatkan latihan pagi? Tentu. Gu Yiran setuju tanpa ragu, tapi jika kamu kalah, semua orang akan berlatih 2 jam ekstra hari ini. Tidak. Zhou Xinghai melangkah keluar dan berdiri di samping Gu Yiran. Instruktur Gu, aku tidak bersamanya. Tolong jangan hitung aku bersamanya. Kita tidak bisa dihukum karena kegagalannya. Aku juga. Aku tidak kenal dia, jadi aku tidak akan ikut campur, kata Ding Peng. Melihat mereka berdua melangkah keluar, Gu Yiran menyilangkan tangannya dan menatap yang lain. Ada yang mau ikut? Kalau dia kalah, kalian harus latihan 2 jam lagi. Nggak banyak. Kalau kalian merasa energi, boleh dicoba. Kami tidak akan repot-repot. Atlet rata-rata bisa mencapai waktu seperti itu, tapi saya rasa dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 18 menit. Dia belum pernah lari 5 km sebelumnya. Dia mungkin salah paham soal jarak ini. Akhirnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Lebih dari 20 anak laki-laki berdiri di pihak Gu Yiran, hanya menyisakan Zhang Peng dan beberapa anak perempuan di pihak Lin Yi. Instruktur Gu, itu tidak benar, kan? Kenapa kamu mengancam mereka? Bab 1652. Ruang untuk perbaikan. Benarkah, kata Gu Yiran dengan bangga. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda bisa menyelesaikannya dalam 18 menit, orang-orang di pihak Anda tidak perlu berlatih hari ini. Kalau tidak, mereka harus berlatih 2 jam ekstra. Saya rasa itu sangat adil. Lin Yi berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya. Bagaimana menurutmu? Zhang Peng tidak dapat mengambil keputusan. Kau yakin bisa? Berdasarkan situasi saat ini, kalau kita benar-benar harus berlatih 2 jam lebih lama, instruktur Gu akan mempermainkan kita sampai mati. Kurasa itu bukan masalah besar. Tergantung apakah kau percaya padaku. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kalau kalah, kita latihan 2 jam lagi. Kita nggak akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana dengan kalian? Lin Yi menatap gadis-gadis itu dan berkata, kami juga tidak takut. Kalau kamu bilang tidak ada masalah, kami akan percaya. Selesai. Melihat beberapa dari mereka telah mencapai konsensus, Li Xianghui mencuri pandang. Mereka bersedia mengikutinya ke dalam perangkap yang begitu kentara. Orang-orang ini cukup setia. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Gu Yiran melihat Lin Yi dan berkata, kamu bisa mulai kapanpun kamu siap. Nanti ada seseorang di sini yang akan meluangkan waktu untukmu. Ayo mulai sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi. Li Xianghui melangkah maju. Ini bukan lintasan standar. Satu putaran sekitar 300 meter. Kamu akan selesai setelah berlari 17 putaran. Kamu bisa mulai lagi kapanpun kamu siap. Oke. Lin Yi naik ke lintasan, dan penghitung waktu pun dimulai. Dia memulainya begitu cepat. Sekali lihat saja, kita bisa tahu dia belum berpengalaman, Ding Peng menyombongkan diri. Bukankah dia baru saja bilang belum pernah lari 5 km sebelumnya? Wajar saja dia kurang pengalaman. Kalau begini terus, dia akan melambat setelah 1 putaran, kata Zhou Xinghai. Menurut saya, dia tidak hanya harus memperlambat larinya, tetapi dia juga harus berhenti untuk mengatur napas setelah berlari beberapa saat. Nggak seru kalau dia sampai kehabisan napas. Nanti dia punya alasan.
Ini bukan permainan anak-anak. Dia tidak bisa menolaknya hanya karena dia mau, kata Ding Peng sambil tersenyum. Singkatnya, kalau dia tidak bisa menyelesaikannya dalam 18 menit, dia harus berlatih 2 jam lagi. Tidak ada yang akan menerima alasannya. Zhou Xinghai berbalik dan menatap Zhang Peng sambil tersenyum. Serius, kalian benar-benar percaya dia bisa menyelesaikannya dalam 18 menit? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Apa hubungannya keyakinan kami denganmu? Zhang Peng menjawab dengan tegas. Zhou Xinghai mengangkat bahu. Aku tidak peduli. Lagi pula, bukan aku yang berlatih ekstra. Dia di sini, saudara Lin di sini. Saat mereka sedang berbicara, Lin Yi sudah selesai berlari 1 putaran. 58 detik. Zhang Peng dan yang lainnya sangat gembira melihat Lin Yi mendapatkan hasil ini. 1 putaran lapangan sepanjang 300 meter. 5 kilometer sekitar 17 putaran. Menurut data ini, asalkan ia menyelesaikan setiap putaran dalam waktu sekitar 1 menit, ia pasti dapat menyelesaikannya dalam waktu 18 menit. Bukankah kalian merayakannya terlalu awal, kata Zhou Xinghai. Dia hanya mendapatkan hasil ini di putaran pertama. Apakah menurutmu dia bisa melakukannya lagi di putaran kedua? Apa kau tidak punya akal sehat? Zhang Peng dan yang lainnya menjadi serius. Tidak ada yang memperhatikan Zhou Xinghai. Karena dia benar. Saat ia berlari putaran pertama, ia penuh energi dan ia secara alami cepat. Namun, staminanya perlahan-lahan mulai menurun. Saat mencapai putaran kedua dan ketiga, ia tak mampu lagi mengimbangi kecepatannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, berdasarkan situasi saat ini, tampaknya mustahil untuk berlari sejauh 5 km dalam waktu kurang dari 18 menit. Kakak Lin ada di sini. Kakak Lin, ayo. Ayo. Lin Yi melambai pada Zhang Peng dan yang lainnya sebelum melanjutkan berlari. 57 detik. Kecepatan saudara Lin tidak berkurang. Malah, dia 1 detik lebih cepat, seru Zhang Zixin bersemangat. 2 putaran itu tidak ada apa-apanya. Aku tidak tahu kenapa kalian begitu bersemangat, kata Zhou Xinghai. Itu artinya kita masih punya kesempatan. Kenapa? Apa kau takut? Zhang Zixin mengangkat kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Zhou Xinghai melambaikan tangannya. Kuharap kamu tidak mengeluh ketika kamu perlu berlatih lebih banyak. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukannya. Tak lama kemudian, semua orang melihat Lin Yi lagi. Putaran ketiga, 55 detik. Li Xianghui melihat stopwatch di tangannya. Hasil ujian para siswa kurang lebih sama dengan hasil ujiannya. Dengan kata lain, setelah berlari hampir 1 kilometer, kecepatan Lin Yi tidak berkurang, tetapi ia malah bertambah cepat. Staminanya sungguh bagus. Putaran keempat, 54 detik. Putaran kelima, 56 detik. Putaran keenam, 55 detik. Putaran ketujuh, 57 detik. Kali ini, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Bahkan Zhou Xinghai pun tak lagi bersuka cita. Setelah berlari sejauh 2 km berturut-turut, waktu tempuh setiap putaran hanya berselisih 1 detik. Apakah ini hasil yang dapat dicapai oleh orang biasa? Setelah beberapa menit, teriakan semua orang makin keras. Kakak Lin, ayo. 3 putaran lagi, kemenangan ada di depan kita. Putaran ke-15, 58 detik. Putaran ke-16, 56 detik. Putaran ke-17, 59 detik. Sial, Kakak Lin keren banget. Dia bisa menyelesaikan 5 km dalam 17 menit. Setelah berlari sejauh 5 km, Zhang Peng dan yang lainnya bergegas menuju Lin Yi dan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti juara Olimpiade. Dia benar-benar berbakat, kata Li Xianghui. Dia benar-benar menyelesaikannya dalam 16 menit 15 detik. Dia sangat cepat. Setelah melihat waktu Lin Yi, Gu Yiran tertegun. Udara seolah membeku saat ini, menutupi kepala lebih dari 20 orang. Seseorang yang belum pernah berlari sejauh 5 km benar-benar menyelesaikannya dalam waktu 17 menit. Lagi pula, melihat kondisinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, dia bisa lebih cepat. Instruktur Gu, saya selesai dalam 17 menit. Kali ini seharusnya jauh lebih baik daripada Anda, kan? Apakah kita masih perlu berlatih? Kata Lin Yi sambil tersenyum. Ekspresi Gu Yiran berubah. Ia merasa ingin mati karena marah. Kamu tidak perlu berlatih hari ini. Li Xianghui menggelengkan kepalanya. Ini sudah kompetisi ketiga mereka. Si kecil Gu sepertinya kalah. Oh ya. Zhang Peng dan yang lainnya bersorak. Terima kasih, Instruktur Gu. Kami akan ke pinggir. Sebaiknya kalian lebih sadar diri. Latihan di sini untuk mempelajari keterampilan. Ini akan berguna saat kalian bekerja nanti. Kalau kalian terlalu banyak bolos, kalian yang akan menanggung akibatnya, kata Zhou Xinghai acuh tak acuh. Bisakah kau memberitahuku seberapa besar penderitaan yang akan kita alami? Tanya Lin Yi.
Kamu sepertinya tidak sebaik aku saat kita sitap kemarin. Kalau kamu merasa lebih baik dariku setelah latihan, kita bisa sparring. Saat menyebutkan sitap kemarin, Zhou Xinghe merasa makin canggung. Aku di sini untuk belajar. Aku tidak punya waktu untuk bersaing denganmu. Lin Yi mengabaikan Zhou Xinghe dan berjalan ke Gu Yiran, berbisik. Sebagai seorang wanita, mampu berlari pukul 20-32 detik sudah cukup bagus, tetapi jika ukuran payudara Anda sedikit lebih kecil, Anda mungkin bisa memangkas beberapa detik lagi. Meskipun ukuran kap A tidak bisa mengecil lagi, dengan usaha, mungkin masih ada ruang untuk perbaikan. Saya mendukungmu, teruskan. Bab 1653. Kami ingin melihat perut pemimpin tim. Anda. Kali ini, Gu Yiran tidak dapat menahan diri untuk menendang Lin Yi. Gu Yiran bergerak sangat cepat. Saat ia mengangkat kakinya, bahkan terdengar suara angin yang membelah. Jelas sekali bahwa ia terampil. Namun, bagi Lin Yi, dia sangat lambat dan tidak menimbulkan ancaman apapun. Secara naluriah, dia berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari serangan Gu Yiran. Jangan marah begitu. Itu buruk untuk kesehatanmu. Dengan itu, Lin Yi melambaikan tangannya dan duduk di tempat teduh, tidak berencana untuk berpartisipasi dalam latihan pagi lagi. Para siswi bersorak dan bahkan membelikan air dan minuman untuk Lin Yi. Mereka semua duduk di bawah naungan pohon, merasa sangat nyaman. Di sisi lain, yang lainnya masih berlatih di bawah terik matahari. Pagi berlalu dengan cepat. Namun, di sore hari, mereka masih berlatih teknik bertarung. Latihan hari itu baru berakhir pukul 21. Intensitasnya langsung meningkat, dan semua orang mengeluh. Hanya Lin Yi yang merasakan seperti gerimis. Namun, pada akhir malam, Li Xianghui memanggil Lin Yi ke samping. Bagaimana perasaanmu? Intensitasnya tiba-tiba meningkat. Apakah kamu merasakannya? Bukan masalah besar. Lin Yi tersenyum. Apa kau tiba-tiba memanggilku untuk sesuatu? Itu bukan masalah besar, kata Li Xianghui. Aku tahu seharusnya ada konflik antara kamu dan Little Gu, tapi bagaimanapun juga, kamu kan laki-laki. Tidak perlu bersaing dengannya. Ada murid-murid lain di sekitar sini. Kalau kamu begini, akan sulit untuk mulai bekerja sama. Masalahnya adalah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Lin Yi. Dialah yang terus-menerus menggangguku, aku bahkan tidak mau bicara dengannya. Dia juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan bicara dengannya nanti. Kalau ada masalah, selesaikan secara pribadi. Jangan sampai mengganggu latihanmu hari ini. Tidak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Li Xianghui menepuk bahu Lin Yi dan pergi. Sekembalinya ke asrama malam itu, Lin Yi pergi mandi. Kemudian, ia menemukan tempat terpencil dan mengirim pesan WeChat kepada Ji Qingyan. Mengapa kamu begitu terlambat hari ini? Wajah Ji Qingyan tertutup masker, dan sepiring buah-buahan diletakkan di sampingnya. Ia tampak cukup puas. Kemarin latihannya hanya untuk membiasakan diri. Hari ini lebih intens, kata Lin Yi. Bagaimana proyeknya? Tidak ada lagi pembuat onar, kan? Tidak, semuanya baik-baik saja, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Saya perhatikan sesuatu, semakin saya melihat potongan rambut bascut Anda, semakin menarik jadinya. Saat Anda kembali, saya akan mengajak Anda untuk memangkasnya. Mulai sekarang, kami akan memastikan Anda tetap bergaya. Lagi pula, dengan penampilan kita bisa dengan mudah tampil dengan gaya rambut apapun. Bersikaplah rendah hati, kita sudah dewasa sekarang, tidakkah kamu merasa sedikit malu? Anda dipengaruhi oleh orang-orang yang bergaul dengan Anda, saya belajar ini dari orang lain. Cek, bukan aku. Ji Qingyan menjawab sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah mengobrol lebih dari 20 menit, Lin Yi kembali beristirahat. Saat kembali ke asrama, dengkuran Zhang Peng sudah menggelegar. Bagaimana mungkin Lin Yi membiarkannya tidur kalau dia seperti ini? Dia benar-benar membiarkan Sugar bermain-main dengannya lagi. Selama 4 hari berikutnya, mereka memasuki pelatihan tempur yang lebih berat, dan intensitasnya meningkat pesat. Selain itu, masih ada 1 jam pelatihan tentang berbagai peraturan setiap hari. Hampir seluruh waktu dialokasikan seperti ini. Karena Li Xianghui, Gu Yiran tidak sengaja menargetkan Lin Yi beberapa hari ini. Keduanya menjaga hubungan yang harmonis di permukaan dan tidak ada hal buruk terjadi yang tidak dapat mereka kendalikan. Meskipun hubungan Lin Yi dengan Gu Yiran tidak terlalu baik, hubungannya dengan Li Xianghui relatif baik. Dia bahkan diam-diam mengisyaratkan bahwa jika Lin Yi berlatih dengan baik, dia tidak akan diturunkan jabatannya dan akhirnya bisa tetap bertahan di kantor cabang. Hal ini dianggap sebagai bentuk pertunjukan dukungan. Selama waktu ini, Lin Yi juga memahami situasi di pihak Qixianzhou. Perjanjian kompensasi pada dasarnya telah diselesaikan, dan kapal kargo di Zonghai telah dihubungi. Asal dia bisa mendapatkan barangnya kembali, kesepakatan bisnis ini akan selesai.
Setelah membuang begitu banyak waktu, kerugiannya sudah melebihi 50 juta. Namun, bagi Ling Yun Group, hal ini tidak dianggap kerugian karena mereka masih belum membayar 20% dari total tagihan. Jumlah ini cukup untuk menutupi kerugian tak terduga akibat insiden tersebut. Satu-satunya masalahnya adalah hal itu memerlukan waktu. Sial, akhirnya selesai juga. Zhang Peng bermandikan keringat. Ia melepas bajunya dan memelintirnya, memeras banyak air. Ketua tim, apa kau tidak berkeringat juga? Lepaskan bajumu. Ini akan mendinginkanmu. Zhang Zixin menatap Lin Yi. Aku akan kembali malam ini dan membantumu mencuci pakaianmu. Hei, kalian terlalu berani. Perhatikan identitas kalian, kata Zhang Peng. Tapi kalau kamu benar-benar butuh, bilang saja padaku, dan kamu boleh melihat sebanyak yang kamu mau. Aku bahkan tidak punya sedikit pun otot perut, kita tidak akan melihatnya, kata Zhang Zixin dengan nada meremehkan. Jangan mengejekku, aku punya sedikit jika aku sungguh-sungguh berusaha. Kami tidak akan melihat meskipun kamu punya. Kamu tidak setampan kapten kami, jadi perutmu juga jelas tidak ideal. Itu terlalu berlebihan, kata Zhang Peng. Ngomong-ngomong, fisik saudara Lin memang tidak bisa diremehkan. Dia terlihat ramping saat berpakaian, tetapi berotot saat tidak berpakaian. Aku sudah diam-diam mengambil beberapa foto, mau lihat. 5 yuan masing-masing. Apa-apaan ini, apa bedanya perilakumu dengan penjual film bajakan di WeChat? Tidak ada bedanya. Ini juga cara untuk menjadi kaya. Brengsek. Zhang Peng, aku punya 300 yuan. Jangan bahas foto-foto itu lagi. Kalau kamu bisa menelanjangi saudara Lin dan menunjukkan seperti apa rupanya, uang ini milikmu. Ya, aku juga punya 120 di sini. Ayo. Kalau mau lihat otot perut kapten, kita gabungkan uang kita. Aku punya 210. Akhirnya, keenam gadis itu mengumpulkan 1000 yuan. Zhang Zixin mengambil uang itu dan melambaikannya di depan Zhang Peng. Ini uangnya. Kalau kamu mau, buka baju saudara Lin. Kita lihat saja nanti. Kau meremehkanku, Zhang Peng. Apa aku tipe orang yang tega mengkhianati saudaranya demi uang? Sialan, jangan mengkhianatiku dengan mencoba melepaskan pakaianku. Sekilas pandang untuk 1000 yuan, bahkan selebritas pun tak akan menghasilkan sebanyak ini. Ini benar-benar jalan emas menuju kekayaan. Jangan terlalu dipikirkan, saudara Lin, berkorbanlah sedikit saja. Enyahlah. Lin Yi tertawa dan memarahi, sambil menendang Zhang Peng ke samping. Meskipun pelatihan malam telah berakhir, masih ada 1 jam instruksi lagi, dengan seseorang yang secara khusus datang untuk menjelaskan beberapa teori. Bagi semua orang, itu dianggap istirahat. Sudah waktunya bagi Lin Yi untuk bersantai. Ia pergi ke toilet, lalu bersembunyi. Dengan perlindungan Li Xianghui, dia bisa bermalas-malasan secara terbuka. Setelah mendengarkan selama lebih dari 20 menit, Lin Yi menggunakan alasan buang air kecil untuk keluar dari ruang rapat. Apa yang kamu lakukan di sini dengan wajah muram? Begitu dia keluar pintu, dia melihat Li Xianghui duduk di tangga sambil merokok dengan ekspresi sedih. Bukan apa-apa, jawab Li Xianghui santai. Kenapa kamu keluar lagi? Besok ujian. Jangan anggap remeh. Dengan kamu melindungiku, apa yang aku takutkan? Saya wakil kapten. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Jangan bergantung pada saya. Kalau aku gagal, itu karena kamu tidak cukup mampu. Ini akan jadi penghinaan terhadap kemampuanmu. Kamu adalah orang paling tidak tahu malu yang pernah aku temui. Sama-sama, kata Lin Yi. Katakan padaku, ada apa? Kenapa kamu cemberut? Para petinggi meminta saya untuk mengambil obat, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Bab 1654. Pertemuan tak terduga. Obat-obatan. Kawan Li Xianghui, jangan main-main. Kariermu sedang menanjak sekarang. Hati-hati jangan sampai dipecat. Persetan, apa kau tidak bisa menghargaiku? Tegur Li Xianghui. Maksudku obat pereda nyeri. Jangan terlalu dipikirkan. Lin Yi memutar matanya. Seharusnya itu bukan obat penghilang rasa sakit biasa, kan? Ibu mertua pemimpin menderita kanker tulang stadium akhir, sangat menyakitkan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini, jadi dia ingin minum obat penghilang rasa sakit. Tapi dengan koneksinya, seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan barang-barang ini. Lin Yi tahu betul bahwa mereka punya barang-barang ini di rumah sakit Huasan. Namun, pemerintah memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap obat tersebut. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh direktur rumah sakit sebelum dapat digunakan. Selain itu, setelah digunakan, botol-botol tersebut tidak bisa begitu saja dibuang. Mereka harus mengembalikan jumlah botol yang sama dengan jumlah yang dialokasikan sebelumnya. Jika tidak, para pimpinan rumah sakit akan dihukum. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan,
mereka tidak akan mampu memperolehnya. Benar, tapi dia sudah berkali-kali meminta bantuan. Dia tidak mungkin bisa meminta lagi. Lalu bagaimana tugas ini jatuh kepadamu? Li Xianghui adalah wakil kapten dan memiliki sumber daya dan koneksi yang baik. Akan tetapi, dia jelas tidak berdaya dalam hal-hal seperti itu. Kakak ipar saya adalah kepala perawat di rumah sakit kedua di kota ini, jadi ada sedikit saluran di sana, tapi saya sudah membantunya mendapatkan 2 dosis sebelumnya, dan saya tidak bisa mendapatkan dosis lagi. Li Xianghui menggaruk kepalanya, saya benar-benar khawatir tentang apa yang harus dilakukan tentang ini. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku akan ambilkan. Mata Li Xianghui berbinar. Benarkah? Kamu punya saluran? Ini bukan apa-apa. Lupakan soal membeli beberapa botol obat, bahkan jika kamu ingin membangun rumah, aku bisa membantumu menemukan ekskavator. Apakah saluranmu terpercaya? Ini bukan lelucon. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah sama sekali, aku tidak akan bercanda tentang pekerjaanku. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat, dapatkan beberapa, kata Li Xianghui. Dan ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu. Aku bisa merahasiakannya, tapi aku tidak bisa keluar sekarang. Aku akan membantumu setelah kuliah. Li Xianghui memutar matanya. Ini agak mendesak. Bisakah kamu mengambilnya sekarang? Saya bisa. Kamu bisa melompat keluar dari dasar tembok, dan kembali setelah selesai. Ada kamera di mana-mana, dan ada patroli di malam hari juga. Bagaimana kalau aku ketahuan? Kamera-kamera itu punya titik buta. Kalau ada patroli, suruh saja teman sekamarmu bilang kita bersama, nanti nggak ada yang ngomong apa-apa. Baiklah, karena kamu melindungiku, aku tidak akan takut. Lanjutkan. Ini mendesak. Tentu saja. Setelah tinggal di sini selama berhari-hari, Lin Yi ingin pergi untuk beristirahat sejenak. Dengan demikian, ia menemukan titik buta yang disebutkan sebelumnya dan memanjat tembok untuk melarikan diri. Setelah meninggalkan pangkalan pelatihan, Lin Yi menelepon Li Chuhan. Apakah kamu di rumah atau di rumah sakit? Saya bertugas di rumah sakit hari ini, kata Li Chuhan lembut. Apakah pelatihannya sudah selesai? Li Chuhan tahu bahwa dia seorang polisi. Dia pun bereaksi paling tenang terhadap hal ini. Aku sudah selesai. Ayo kita santai saja. Kamu juga harus keluar. Ada pasar malam di dekat sini. Ayo kita lihat. Apakah ini nyaman untukmu? Tentu saja nyaman. Datang saja, kata Lin Yi. Bawakan aku 5 botol obat pereda nyeri lagi. Kalau rumah sakit tidak mau memberikannya, sebutkan saja namaku. Baiklah, kirimkan alamatnya. Aku akan ke sana dan mencarimu. Oke. Ini adalah salah satu manfaat mengobrol dengan Li Chuhan. Tidak peduli apapun yang Anda minta padanya untuk dilakukan, dia tidak akan bertanya apapun. Dia akan diam-diam menangani apa yang bisa dia tangani dan langsung memberitahu Anda tentang apa yang tidak bisa dia tangani. Dia tidak akan bertele-tele. Setelah menyelesaikan panggilannya dengan Li Chuhan, Lin Yi berkendara ke pasar malam di Jalan Xiangchun. Daerah ini dulunya merupakan rumah bagi 2 sekolah kejuruan. Meskipun sekolah-sekolah tersebut tidak bergengsi, para siswanya memiliki daya beli yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah menjadi pasar malam. Pasar ini cukup terkenal di Zhonghai dan sering terlihat di TikTok. Setelah naik taksi ke pasar malam, Lin Yi menunggu di pintu masuk selama beberapa menit sebelum Li Chuhan tiba. G63 merah menarik perhatian banyak orang yang hadir. Lagi pula, ini bukan Mercedes-Benz G biasa, tetapi model yang harganya lebih dari 3 juta yuan. Tidak umum melihat mobil sebagus itu di daerah pinggiran kota ini. Kemunculan Li Chuhan semakin mengejutkan para penonton. Wanita secantik itu benar-benar mengendarai G63. Terlalu mendominasi. Li Chuhan mengenakan celana jin yang sempurna membentuk lekuk kakinya. Bagian atas tubuhnya dibalut gaun panjang yang menutupi bokongnya. Kombinasi ini sungguh menarik perhatian. Itu mobil yang bagus. Tidak jauh dari situ, Guyiran memandang G63 milik Li Chuhan dengan rasa iri. Dia berbeda dari gadis-gadis lain. Dia menyukai SUV hardcore seperti ini. Dan mobil seperti G63 1100% sejalan dengan estetikanya. Hanya saja dia kekurangan uang dan tidak mampu membeli mobil sebagus itu. Mobil ini memang sangat bagus. Saya rasa harganya 3 juta yuan. Wanita yang mengendarainya juga cukup tampan. Melihat penampilannya yang dingin, dia pasti orang kaya, kata rekan Guyiran, Liu Pingping. Tentu saja. Bisakah orang biasa mengendarai mobil seharga lebih dari 3 juta yuan? Lihat saja pakaiannya, kau bisa tahu kalau dia sangat berharga, kata Guyiran. Tapi ini cukup menarik. Orang kaya seperti itu benar-benar datang ke pasar malam warga sipil. Orang kaya juga manusia. Makanan di pasar malam sangat lezat. Siapa yang tidak suka? Kau benar, kata Guyiran. Ayo pergi. Sudah malam. Ayo pulang.
Kita masih harus bekerja besok. Apa kau tidak mau menatapnya lebih lama lagi? Mobil ini tidak umum. Tidak ada gunanya menatapnya. Lagi pula aku tidak mampu membelinya. Itu hanya akan membuatku iri. Pria itu agak familiar. Kenapa dia mirip anak magang baru? Tanya Liu Pingping curiga. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah. Pusat pelatihannya tertutup rapat. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Aku tidak salah lihat. Lihat pria itu. Dia sepertinya Lin Yi, pria yang selama ini berkonflik denganmu. Mengikuti tatapan Liu Pingping, Gu Yiran menoleh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berdiri di samping wanita itu benar-benar Lin Yi. Apa yang terjadi? Tanya Liu Pingping dengan heran. Bagaimana dia bisa keluar? Menurut aturan, menyelinap keluar dari pangkalan pelatihan bisa jadi alasan pengusiran, kan? Dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk menyelinap keluar, kata Gu Yiran. Ayo pergi dan lihat. Apa tujuanmu ke sana? Untuk membalas dendam padanya. Senyum muncul di sudut mulut Gu Yiran. Menurut peraturan yang berlaku, tindakannya sama saja dengan mengundurkan diri dari pelatihan secara sukarela. Saya perlu menemuinya dan memberitahu dia, agar dia mengerti apa yang terjadi. Beri dia kesempatan lagi. Anggap saja kita tidak melihat apa-apa. Dia sangat tampan, apa kau benar-benar berani melakukannya? Kenapa aku harus ragu? Aku berharap dia segera pergi. Kalau tidak, aku harus membuatnya sangat marah sampai mati, kata Gu Yiran sambil tertawa. Bab 1655. Kekalahan lain di Waterloo. Apakah rumah sakitnya ramai? Semoga tidak merepotkanmu. Tidak apa-apa. Hanya ada satu pasien kritis, tapi mereka sudah dipindahkan dari unit gawat darurat 1. Dengan adanya Kiaosin, seharusnya tidak ada masalah, kata Li Chuan lembut. Lagi pula, kita tidak jauh dari rumah sakit. Kalau ada kecelakaan, aku bisa cepat kembali ke masa lalu. Meskipun pasiennya penting, Li Chuan lebih bersedia menghabiskan waktu bersama Lin Yi. Asalkan aku tidak mengganggumu. Li Chuan mengangguk dan menyerahkan obat itu kepada Lin Yi. Para petinggi bahkan lebih ketat lagi soal barang-barang ini sekarang. Setelah dipakai, botolnya harus dikembalikan. Botolnya tidak boleh pecah. Aku mengerti aturannya. Lin Yi memasukkan obatnya ke dalam mobil. Ayo kita ke pasar malam dulu. Nanti aku bawa pulang. Oke. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat mereka berdua hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Lin Yi berbalik dan melihat bahwa itu adalah Gu Yiran. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Apakah dia menggali kuburan leluhur keluarganya di kehidupan sebelumnya? Dia terlalu sial. Dia menyelinap keluar untuk perjalanan singkat. Kenapa dia bertemu dengannya di sini? Kita cuma jalan-jalan di pasar malam. Kamu nggak lihat. Jangan bilang kamu peduli sama hal-hal kayak gini. Aku tidak peduli padamu, tapi apa kau tidak tahu jam berapa sekarang, kata Gu Yiran dengan wajah datar. Selama masa pelatihan, tidak diperbolehkan meninggalkan pangkalan tanpa izin. Tindakan Anda saat ini sudah melanggar peraturan yang berlaku. Kemasi barang-barang Anda besok. Anda tidak perlu melanjutkan latihan uji coba. Petik 2. Apa maksudmu meninggalkan pangkalan pelatihan tanpa izin? Siapa yang bisa membuktikan aku pergi? Gu Yiran mengerutkan kening, beraninya kau menyangkalnya saat aku memergokimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa membuktikan aku pergi? Kata Lin Yi, bukti itu penting. Jangan memfitnahku. Gu Yiran tertawa terbahak-bahak. Ia pikir Lin Yi akan membantah, tapi ia tak menyangka Lin Yi akan langsung menyangkalnya. Bahkan Liu Pingping tidak mengerti Lin Yi. Mereka sudah tertangkap basah. Apa gunanya berdebat? Apakah dia mengira semua orang lain bodoh? Baiklah, kamu tidak akan mengakuinya, kan? Gu Yiran memegang telepon dan berkata, saya akan panggil rekan-rekan yang bertanggung jawab sekarang dan minta mereka datang dan memeriksa tempat tidur. Kita lihat saja nanti, bagaimana kalian bisa terus berdebat. Apapun. Li Chuan meraih tangan Lin Yi dan berbisik, apakah aku menopangmu? Tidak apa-apa. Abaikan saja dia. Di ujung lain, Gu Yiran menelepon dan berkata, pergi ke kamar 306 dan periksa apakah orang bernama Lin Yi ada di sana. Saya baru saja memeriksa. Teman sekamarnya bilang dia pergi ke kantor Inspektur Li, jadi dia tidak ada di sana. Baiklah, aku mengerti. Melihat Gu Yiran menutup telepon, Lin Yi berkata, seharusnya tidak ada masalah. Gu Yiran mencibir, kau pikir kau bisa membodohiku dengan meminta teman sekamarmu berbohong. Gu Yiran menebak situasi di asrama. Rekannya pasti ceroboh. Dia tidak menyangka pihak lain akan berbohong, jadi dia tidak melanjutkan masalah itu. Jika dia memanggil Inspektur Li untuk mengonfirmasi masalah ini, kebenaran akan terungkap. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu pintar sekali. Kamu bahkan menyuruh teman sekamarmu untuk menutupinya dan bilang kamu pergi ke kantor Inspektur Li.
Aku akan menelepon Inspektur Li sekarang dan melihat apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Gu Yiran menghubungi nomor Li Xianghui dan menyalakan pengeras suara. Inspektur Li, apa yang telah terjadi? Aku ingin bertanya apakah Lin Yi bersamamu? Lin Yi. Li Xianghui terdiam sejenak, seolah tidak menyangka Gu Yiran akan menelepon dan menanyakan hal ini. Dia bersamaku. Ada apa? Gu Yiran. Liu Pingping. Maksudmu dia bersamamu? Gu Yiran meninggikan suaranya tanpa sadar. Dia merasa masih ada yang perlu diperbaiki, jadi dia meminta bantuan saya untuk beberapa pelatihan tambahan. Apa kamu menelepon saya karena dia tidak di asrama? Tapi aku melihatnya di pasar malam. Bagaimana mungkin dia bersamamu? Kamu melihatnya di pasar malam. Li Xianghui bergumam dalam hati. Mengapa dia pergi ke pasar malam ketika diminta melakukan sesuatu yang serius? Namun saat ini, ia tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengikuti gerak-gerik Lin Yi. Pingping dan aku sedang di pasar malam. Kami memergokinya basah. Mustahil. Kami sedang latihan di lapangan. Bagaimana mungkin kau menabraknya? Kau pasti salah lihat. Tidak, aku tidak salah lihat. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Dia ada di sampingku. Apa dia bisa membuat klon? Pasti banyak orang di pasar malam. Kau salah. Li Xianghui berpura-pura serius dan berkata, juga, perhatikan statusmu. Saat bertindak, jangan bawa-bawa emosi pribadi. Jangan percaya begitu saja pada setiap rumor yang kau dengar. Baiklah, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Setelah memarahi Gu Yiran, Li Xianghui menutup telepon tanpa memberinya kesempatan berbicara. Dengar apa yang kukatakan. Inspektur Li sudah membuktikan aku ada di pangkalan pelatihan. Apalagi yang ingin kau katakan? Gu Yiran memegang telepon dan bingung sejenak. Apakah Inspektur Li salah minum obat? Mengapa dia membantunya berbohong? Kalian berdua bekerja sama, bukan? Sudah kubilang, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi jangan bicara sesuka hati. Inspektur Li orang yang tidak egois. Kau tidak boleh memfitnahnya seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi izinkan aku memberitahumu. Ini belum berakhir, aku akan melaporkannya ke atasan, kata Gu Yiran. Kamu nggak perlu latihan besok. Kemasi saja barang-barangmu dan pergi. Rencana Gu Yiran sederhana. Karena Inspektur Li melindunginya, dia akan melaporkannya kepada kepala polisi. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak dapat menghadapimu? Aku tidak peduli. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu, itu tidak akan ada gunanya. Saya bertindak sesuai aturan. Apakah saya salah? Bisakah saya menafsirkan ini sebagai ancaman? Ambil saja sesukamu. Setelah itu, Lin Yi melingkarkan tangannya di pinggang Li Chuhan. Ayo, kita pergi ke pasar malam. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau kau kembali dulu dan keluar untuk menemaniku nanti kalau ada waktu, kata Li Chuhan. Dia sepertinya marah. Aku takut dia akan mempersulitmu di masa depan. Dadanya kecil dan dia pemarah. Alasannya jelas. Jangan ganggu dia. Hah. Melihat mereka berdua pergi, Gu Yiran sangat marah. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap memberi Lin Yi pelajaran. Tenanglah. Ada begitu banyak orang di sini. Apa kau tidak merasa malu? Liu Pingping melangkah maju untuk menghentikan perkelahian. Kalau mereka bertengkar, pasti memalukan. Mereka berdua bisa kehilangan pekerjaan. Jangan halangi aku. Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani bilang begitu tentangku. Enggak mungkin, aku cuma bercanda soal kamu yang selalu galak, tapi aku belum pernah lihat kamu semarah ini. Gu Yiran. Bab 1656. Orang yang tak terduga. Kamu yakin tidak apa-apa? Saat berbelanja di pasar malam, Li Chuhan masih sedikit khawatir. Dia tidak ingin Lin Yi menunda urusannya karena dia. Ada yang salah dengan otak wanita itu. Abaikan saja dia. Oke. Jangan pikirkan kejadian tadi. Aku akan membelikanmu apapun yang ingin kau makan. Aku ingin makan bakpao dan cumi-cumi. Li Chuhan tersenyum secerah bunga. Tunggu di sini. Li Chuhan berdiri di samping, sementara Lin Yi pergi ke kios untuk mengantre. Namun, tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Itu adalah pesan WeChat dari Li Xianghui. Hubungi saya kembali jika Anda merasa nyaman. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan meneleponnya. Inspektur Li. Ada apa? Kamu ketemu Little Gu. Aku tidak menyangka akan sesial ini, aku pergi ke pasar malam dan bertemu dengannya, kata Lin Yi. Mungkin aku baru saja kena kutukan, sebaiknya aku mencari peramal untuk memutus kutukan ini. Jangan bercanda, bukankah sudah kubilang masalah ini mendesak? Kenapa kau masih pergi ke pasar malam? Tidak bisakah kau menunggu sampai semuanya beres?
Terburu-buru tidak akan membawamu kemanapun, aku harus meminta seseorang mengantarkan obat itu kepadaku, dan kebetulan kita sepakat untuk bertemu di sini. Kamu punya obatnya. Aku mengerti. Totalnya 5 botol. Nak, kamu lumayan juga. Kamu menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kalau kamu ada waktu luang, datanglah dan ambil obatnya, lalu antarkan ke atasan. Saya masih ada urusan lain. Antar saja ke departemen ortopedi rumah sakit Huasan. Kenapa harus aku yang ngirim? Ini kesempatanmu untuk pamer. Saya tidak akan melawan Anda demi penghargaan itu, kata Li Xianghui. Kau yang mengantar obatnya dan meninggalkan kesan yang baik pada pemimpin. Lagi pula, hasil latihanmu lumayan. Kalau tidak ada hal tak terduga, kau sebaiknya ditugaskan ke subbiro. Ini akan memberimu prospek yang lebih baik daripada ditugaskan ke kantor polisi setempat. Aku tidak peduli. Aku hanya berusaha membantumu. Itu masalah lain, aku tidak bisa memanfaatkan ini, kata Li Xianghui. Mereka ada di kamar 607 Departemen Rawat Inap keempat. Kebetulan pimpinan sedang berjaga di sana. Serahkan saja padanya. Nanti aku kasih nomor teleponnya, dan kau bisa menghubunginya begitu sampai di sana. Baiklah kalau begitu. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi menutup telepon dan membelikan licuhan roti goreng dan cumi-cumi. Apakah ada lagi yang ingin kamu makan? Licuhan menggelengkan kepalanya, terutama karena aku agak lapar setelah bertugas sampai sekarang. Kalau tidak, hanya berjalan-jalan di sini saja sudah cukup. Berkeliling pasar malam tanpa makan itu tidak ada artinya, dan menghilangkan esensi dari mengunjungi pasar malam. Li Chuan tersenyum, kau benar. Apakah aku selalu benar denganmu? Konyol. Li Chuan bukanlah seorang pecinta kuliner dan tidak terlalu peduli dengan makanan. Namun, ketika dia melihat pernak-pernik itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membeli beberapa. Namun, yang paling mahal harganya tidak lebih dari 20 yuan. Setelah berbelanja lebih dari 1 jam, Li Chuan membeli beberapa makanan dan bersiap membawanya kembali untuk Kiaosin. Di mana lokasi latihanmu? Aku akan mengantarmu pulang, tanya Li Chuan setelah mereka masuk ke mobil. Ayo kita kembali ke rumah sakit dulu, aku perlu mengirim obatnya. Jangan main-main. Departemen mana? Aku akan serahkan. Sudah malam. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Aku harus melakukannya sendiri. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Li Chuan adalah orang yang sangat kurang pemahamannya terhadap cara hidup dunia. Dia hanya mengandalkan kemampuannya untuk sampai ke tempatnya saat ini, jadi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Ini adalah hadiah untuk pemimpinnya, jadi Lin Yi tentu saja tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepadanya. Sama seperti tadi, Lin Yi ingin Li Xianghui datang sendiri. Baiklah, 1-11 mendengarkanmu. Setelah tiba di rumah sakit, keduanya berpisah di pintu masuk Departemen Rawat Inap keempat. Memanfaatkan keadaan saat malam hari yang sepi, mereka berdua pun berpelukan pelan-pelan sebelum berpisah. Saat itu sudah lewat pukul 11 malam. Tidak banyak orang di rumah sakit. Akan tetapi, agar tidak dikenali, Lin Yi tetap mengenakan topeng guna menghindari masalah yang tidak perlu. Dia memasuki pintu dan masuk ke lift. Sesampainya di lantai 6, dia berjalan menuju kamar 607. Berderak. Ketika melewati kamar 602, seorang pria berpakaian hitam keluar sambil membawa botol air. Ia tampak hendak mengambil air. Namun, ketika melihat pria itu, Lin Yi tertegun sejenak. Ia merasa pria itu tampak familiar. Lalu, dia tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya dia pernah berurusan dengan seseorang bernama Ma San, dan orang yang baru saja keluar dari ruangan itu sepertinya adalah bawahannya. Ketika Lin Yi berbalik untuk memastikan hal ini, dia menyadari bahwa pihak lain telah berjalan ke ruang air dan tidak terlihat dimanapun. Mata Lin Yi mengamati sekeliling, tetapi dia tidak terburu-buru. Rumah sakit itu wilayahnya. Dia bisa saja menelepon dan memeriksanya nanti. Tak lama kemudian, Lin Yi sampai di kamar 607 dan menelepon. Kepala Liu, Inspektur Li meminta saya untuk memberikan sesuatu. Saya ada di luar kamar 607. Oke. Tunggu aku. Orang yang disebut Lin Yi sebagai Direktur Liu bernama Liu Guangxian, yang merupakan orang kedua yang memegang komando di subbiro tersebut. Tak lama kemudian, pintu bangsal didorong terbuka dan Liu Guangxian keluar. Pasti sulit bagimu melakukan perjalanan selarut ini. Kau terlalu baik. Kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Ada pasien di dalam yang menunggu perawatan saya, jadi saya tidak akan mengantar Anda keluar. Tidak perlu, kamu saja yang pergi. Setelah bertukar sapa sebentar, Lin Yi menyesuaikan topengnya dan pergi. Ketika dia keluar dari Departemen Rawat Inap keempat, Lin Yi menelepon Li Chuan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah selesai, tapi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Beritahu saya. Departemen Rawat Inap keempat, Departemen Ortopedi, kamar 602.
Bantu saya mencari tahu siapa pasien di dalam, tapi jangan publikasikan masalah ini. Selidiki saja secara diam-diam. Apakah kamu sedang terburu-buru? Kita akan selidiki besok. Manfaatkan kesempatan untuk beristirahat selagi bisa. Oke. Lin Yi merasa tebakannya mungkin benar. Masan telah kehilangan salah satu tangannya, dan mengingat rumah sakit Huasan adalah yang terbaik di Zonghai, sudah pasti dia akan datang ke sini terlebih dahulu. Kecuali ada sesuatu yang salah, pasien di kamar 602 seharusnya Masan. Namun, lebih baik untuk mengonfirmasi. Setelah mengatur segalanya, Lin Yi naik taksi kembali ke pangkalan dan menemukan titik buta untuk melompat kembali ke dalam kompleks. Kring kring kring. Keesokan paginya, bel yang sudah dikenalnya berbunyi. Lin Yi dan Zhang Peng bangun satu persatu. Setelah mandi, mereka pergi ke kantin untuk makan. Mereka berdua baru saja tiba di kantin ketika mereka melihat Gu Yiran berjalan keluar. Apakah kamu sudah mengemas barang-barangmu? Pertanyaan ini mengejutkan yang lain. Membungkus apa? Mulai hari ini, kamu nggak perlu latihan di sini lagi. Apa gunanya bertingkah bodoh? Bukan urusanmu untuk memutuskan apakah aku berlatih di sini atau tidak. Inspektur Li bahkan belum membuka mulutnya, jadi kenapa kau menyerangku? Biarkan aku memberitahumu, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki hubungan baik dengan Inspektur Li. Jika kau mampu, pecat saja aku. Jangan pikir aku tidak berani, kata Gu Yiran. Setelah sarapan, kembalilah ke asrama dan kemasi barang-barangmu. Kamu tidak perlu pergi ke lapangan. Bab 1657. Pergi dan temukan dia. Gu Yiran mengibaskan rambutnya dengan bangga dan pergi. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Hukum itu panjang dan sempit. Bukannya aku tidak ingin balas dendam, hanya saja belum waktunya. Beberapa orang akhirnya akan dihukum. Zhou Xinghai bersorak gembira. Apa yang terjadi? Kenapa dia meminta kakak Lin untuk mengemasi barang-barangnya? Zhang Zixin datang dan bertanya. Zhang Peng juga sedikit gugup saat dia bertanya dengan lembut. Saudara Lin, apakah masalah tadi malam terbongkar? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dia akan memohon padaku untuk kembali. Lin Yi sama sekali tidak panik. Dia bekerja untuk Liu Guangxian, jadi bagaimana mungkin dia memecatnya? Ini sama saja dengan melontarkan omong kosong. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu akan terus makan? Tentu saja aku harus makan. Aku tidak boleh melewatkan sarapan semewah ini. Benar, makan lagi nanti. Ini makanan terakhirmu. Kamu tidak akan bisa memakannya lagi nanti, meskipun kamu mau, kata Zhou Xinghai. Lin Yi mengabaikan Zhou Xinghai dan pergi ke kafetaria bersama Zhang Peng. Mengesampingkan semua hal lainnya, dia harus sarapan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Gu Yiran tiba di kantor Liu Guangxian dan menemukan pintunya terkunci. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa belum ada seorang pun yang datang, jadi dia pergi ke lapangan dan bersiap untuk kembali lagi nanti. Tanpa Lin Yi, orang-orang di lapangan bergerak bebas. Ketika mereka melihat Gu Yiran datang, mereka otomatis membentuk formasi. Gu Yiran merasa jauh lebih baik hari ini, seolah-olah langit telah membiru. Inspektur Li belum datang, tanya Gu Yiran. Belum, kata Zhou Xinghai. Gu Yiran memandang Zhou Xinghai dan berkata, Lin Yi sudah pergi. Kamu ambil alih posisinya dan atur tim. Baik, Instruktur Gu. Gu Yiran mengangguk. Ayo kita lakukan pemanasan dulu. Kita akan mulai latihan setelah Inspektur Li tiba. Seperti kata pepatah, orang murahan akan dihukum surga. Kata-kata ini memang benar. Dia sangat arogan dan terus-menerus melawan Instruktur Gu. Beginilah akibatnya, kata Ding Chao. Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang memperlakukanmu sebagai orang bisu, kata Zhang Peng. Kalau kamu memang hebat, lari saja 5 kilometer. Apa gunanya sombong begitu? Kamu boleh bilang apa saja. Aku nggak akan terpengaruh, kata Ding Peng. Tapi lucu juga kalau dipikir-pikir. Beraninya bilang Instruktur Gu akan memohon-mohon padanya untuk kembali, tanpa sempat merenungkan perilakunya sendiri. Berani sekali mengatakan hal seperti itu. Zhang Zixin memutar bola matanya beberapa kali saat menatap Ding Chao. Kalau saja bisa, dia pasti sudah menendangnya. Pada saat yang sama, Li Xianghui dan Liu Guangxian berjalan menuju tempat latihan. Li kecil, semua ini berkatmu. Kalau bukan karenamu, ibu mertuaku mungkin sangat menderita tadi malam. Saya harus berterima kasih kepada Lin Yi untuk ini. Dia punya koneksi di bidang ini, dan dia membantu saya. Saya tidak melakukan apapun. Tapi dia tidak menyebutkan hal semacam itu tadi malam. Kupikir kau sibuk dengan pekerjaan, jadi kusuruh dia ke sana. Mungkin dia terlalu gugup untuk mengatakan apapun lagi saat melihatmu, tapi dialah yang mendapatkan obatnya. Pemuda itu lumayan. Dia datang mengantarkan obat untukku tengah malam. Dia orang yang rajin. Memang benar.
Hasil latihannya juga cukup bagus. Aku jadi berpikir, apakah sebaiknya aku mempertahankannya? Terserah kamu mau tinggal atau tidak. Aku tidak akan ikut campur. Liu Guangxian adalah orang yang cerdas. Keduanya sangat menyadari banyak hal, memahami arti kata-kata satu sama lain tanpa harus mengungkapkannya secara eksplisit. Lagi pula, kata-kata akan kehilangan maknanya jika diucapkan dengan lantang. Terima kasih, Ketua Liu, kata Li Xianghui. Lin Yi memang berbakat, tapi sayang sekali dia belum pernah menjalani pelatihan sistematis sebelumnya. Namun, saya yakin dia akan semakin baik di masa depan. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu memuji seseorang seperti ini. Kurasa levelnya lumayan. Bawa aku ke sini untuk melihatnya. Mereka ada di depan. Ayo pergi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka berdua sampai di depan tim. Kepala Liu, Inspektur Li. Liu Guangxian mengangguk sebagai jawaban. Melihat sosok penting telah tiba, semua orang menegakkan kepala dan menegakkan punggung. Tatapan Liu Guangxian menyapu semua orang, tetapi ia tidak melihat Lin Yi. Ia menatap Li Xianghui dengan bingung. Li Xianghui sedikit bingung. Meskipun Lin Yi sedikit nakal, dia tetap mengikuti aturan. Kalaupun terjadi sesuatu, dia pasti sudah memberitahunya sebelumnya. Dia tidak akan bolos latihan begitu saja. Kemana Lin Yi pergi? Li Xianghui bertanya. Dia melanggar aturan kami dan meninggalkan tempat latihan tanpa izin. Sesuai peraturan yang berlaku, saya sudah memecatnya. Omong kosong, kata Li Xianghui. Bukankah sudah kubilang? Dia bersamaku tadi malam. Bagaimana mungkin dia pergi tanpa izin? Liu Guangxian segera memahami situasinya. Gu Yiran mungkin mengetahui bahwa Lin Yi tidak ada di asrama saat dia mengantarkan obat kepadanya malam itu. Namun, reaksi Li kecil cukup cepat. Ia bahkan membuatkan sertifikat palsu untuknya, yang secara teknis tidak melanggar aturan apapun. Kalau tidak, akan gawat jika peserta pelatihan lain mengetahuinya. Inspektur Li, saya benar-benar melihatnya tadi malam. Kemudian, Gu Yiran mengeluarkan foto-foto itu. Lihatlah jika kamu tidak percaya padaku. Tidak perlu melihat. Orang yang berbicara adalah Liu Guangxian. Saya bisa bersaksi bahwa kami bertiga bersama kemarin. Lin Yi tidak mungkin meninggalkan pangkalan. Hah? Gu Yiran tertegun. Tidak apa-apa jika Inspektur Li mengatakan ini, tapi dia tidak menyangka kepala Liu akan mengatakan hal yang sama. Dia sudah melihatnya, jadi bagaimana mungkin mereka bertiga bersama? Tapi aku sudah memotretnya dan... Orang di foto itu memang agak mirip dengannya, tapi itu jelas bukan dia, kata Liu Guangxian. Jika kamu bersikeras, apakah itu berarti aku berbohong? Tidak, aku tidak bermaksud begitu, Gu Yiran menjelaskan dengan cepat. Ia dilatih oleh Li Xianghui. Hubungan mereka berdua baik, jadi ia berani bersikap bebas di hadapannya. Namun, ia tidak bisa melakukannya di depan Liu Guangxian. Gu kecil, kau kan veteran biro. Kau benar-benar melakukan hal seperti itu tanpa bukti yang kuat. Kau merugikan calon yang baik. Apa kau pikir kau benar? Tidak, ini salahku. Gu Yiran hanya bisa menderita dalam diam. Dia sudah menangkapnya, jadi mengapa kepala Liu dan Inspektur Li sama-sama membelanya? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak akan bicara lagi. Cepat cari dia. Baik, kepala Liu. Liu Guangxian berbalik dan pergi. Ia juga takut ketahuan, dan masalah ini tidak bisa terlalu terbuka. Karena itu, ia hanya bisa menyalahkannya. Cari mereka dulu. Aku akan melatih para peserta pelatihan di sini, kata Li Xianghui dengan tenang. Dia juga merasa kasihan pada Gu Yiran, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia jatuh ke tangan Lin Yi lagi. Gu Yiran mengangguk dengan enggan, merasa malu dan sedih. Dialah yang mengusirnya, tetapi sekarang dia harus mencarinya lagi. Ini penindasan yang keterlaluan. Bab 1658. Cahayanya menyilaukan. Melihat kelompok itu berbalik dan pergi, semua orang di tim saling menatap, rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Mereka semua mengira Lin Yi akan pergi begitu saja, tetapi tak disangka, petinggi datang ke sini dan malah menginstruksikan instruktur Gu untuk membawanya kembali secara pribadi. Dia benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Bukankah ini terlalu dramatis? Masih ada orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk naik pangkat. Sungguh lelucon. Zhang Zixin menyombongkan diri. Kau masih ingin melawan saudara Lin? Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk melakukannya? Tanya Zhang Peng dengan nada aneh. Bajingan kau. Apa yang kau lakukan? Teriak Li Xianghui. Kau pikir ini rumahmu? Kalian tidak terorganisir dan tidak disiplin. Kalian semua, jogging 5 km. Semua orang secara otomatis pergi ke lintasan dan memulai hari terakhir pelatihan. Pada saat yang sama, Gu Yiran pergi ke asrama untuk mencari Lin Yi. Namun, dia menyadari Lin Yi tidak ada di sana. Mungkinkah dia pergi?
Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Bu Yiran mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Lin Yi. Namun saat dia bangkit, dia meletakkan teleponnya lagi. Sebelum pergi, Lin Yi berkata akan memohon padanya untuk kembali. Sekarang, dia benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Jika dia benar-benar membuat panggilan ini, bukankah itu menandakan kekalahannya yang mutlak? Namun, sang pemimpin sudah memberi perintah. Ia tak punya pilihan selain bertahan. "Kamu di mana?" tanya Gu Yiran setelah menelepon. "Kamu ingin bertemu denganku?" "Ya," kata Gu Yiran dengan enggan. "Aku di bilik ketiga toilet pria. Ayo cari aku, dan bawakan tisu toilet." "Toilet pria?" Gu Yiran terkejut. "Aku mendengar klakson di luar, dan kau bilang kau ada di toilet pria." "Hanya karena aku di toilet pria, bukan berarti kamu tidak bisa mendengar klaksonnya," kata Lin Yi. "Kalau tidak ada yang lain, aku tutup teleponnya sekarang. Kalau kamu mau ketemu aku, kemarilah." Lin Yi menutup telepon tanpa memberi Gu Yiran kesempatan berbicara. Di pintu masuk rumah sakit Huasan, Lin Yi turun dari taksi dan bersiap mencari Li Chuhan. Ia juga membelikannya sarapan. Kring kring kring. Begitu dia keluar dari mobil, teleponnya berdering lagi. Ternyata Gu Yiran. "Ada lagi. Kamu di mana sih?" "Aku juga tidak tahu," kata Lin Yi. "Zonghai terlalu besar, aku agak tersesat." "Jangan bicara omong kosong denganku. Kamu dari Zonghai, kok bisa tersesat?" Gu Yiran meninggikan suaranya, "Kalaupun tersesat, nggak bisa minta petunjuk arah ke orang-orang di sekitar. Tidak ada seorang pun di sekitarku." "Xiaomi, siapa sih yang membeli Xiaomi?" Lin Yi. Mendengar teriakan di telepon, Gu Yiran ingin sekali mencekik Lin Yi. "Gu Yiran. Baiklah, sudahlah. Kenapa kau mencariku? Kembali untuk latihan. Bukankah kau mengusirku? Sekarang kau memintaku untuk kembali. Memalukan sekali. Jangan bicara omong kosong denganku," kata Gu Yiran, "kembalilah untuk berlatih." "Kalau aku harus kembali hanya karena kau menyuruhku, bukankah aku hanya mempermalukan diriku sendiri," kata Lin Yi, "minta maaflah. Apa yang terjadi tadi adalah salahku. Seharusnya aku tidak mengincarmu. Cepat kembali." Keterus-terangan Gu Yiran tidak berhasil pada Lin Yi. Permintaan maaf ini terlalu cepat. Dia belum bereaksi. "Nanti. Lagi pula ini hari terakhir. Jam 1 siang, kembalilah setelah aku selesai bersantai di luar. Hari ini kita ada latihan senjata api, yang lebih penting daripada mata pelajaran lainnya. Kalau kamu tidak kembali berlatih, kamu pasti akan mendapat peringkat terbawah. Apakah kamu tidak peduli dengan kinerja kamu? Bukan masalah buatku. Cuma pamer doang. Lagi pula, kesempatan untuk menembak saja nggak banyak. Latihan atau nggak masalah. 1 jam 11 menit aku pulang setelah bersenang-senang." Lin Yi menutup telepon tanpa memberi Gu Yiran kesempatan berbicara. Dia membawa sarapan yang dibelinya dan berjalan langsung ke departemen rawat inap ke-8. Datang dan pergi, ia bertemu banyak pimpinan rumah sakit, semuanya menyapanya, tidak bersikap asing sama sekali. "Direktur Lin ada di sini." Ketika tiba di departemen rawat inap ke-8, perawat muda dengan payudara ukuran C berkata. Pada saat yang sama, perawat lainnya juga mengelilinginya. "Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya datang berkunjung." "Direktur Lin, kau keterlaluan. Kau hanya membelikan sarapan untuk Direktur Li. Kita bahkan tidak mendapat bagian. Jangan khawatir, akan ada banyak makanan untukmu. Aku sudah memesankan yang lain untukmu. Makanan untuk dibawa pulang akan segera datang." "Terima kasih, Direktur Lin, muah, aku sayang kamu." Saat itu, Li Chuhan dan Kiao Xin keluar dari bangsal, ditemani beberapa petugas rumah sakit. Jelas sekali mereka baru saja kembali dari pemeriksaan bangsal. "Kakak Lin." Melihat Lin Yi, Kiao Xin tersenyum dan berkata, "Apakah kamu datang khusus untuk mengantarkan sarapan untuk kami?" Lin Yi tersenyum dan mengangguk. "Kalian seharusnya sudah selesai berkeliling bangsal. Ayo sarapan." "Baiklah, aku lapar sekali." Kiao Xin mengambil barang-barang itu dari Lin Yi. "Coba kulihat makanan lezat apa yang kau beli." Sambil mengobrol dan tertawa, mereka bertiga memasuki ruang istirahat Li Chuhan. Para pembantu di belakangnya tercengang dan bertanya kepada perawat muda itu dengan rasa ingin tahu. Apakah pria itu pacar Direktur Li? Dia sangat tampan. Tentu saja. Mereka pasangan yang cocok. Mereka pasangan yang cocok. Aku ingin sekali punya pacar yang mau membawakan sarapan untukku. Jangan coba-coba punya pacar kayak Direktur Lin. Cuma ada satu orang kayak dia di dunia ini, dan dia udah direbut sama Direktur Li. "Direktur Lin?" tanya seorang dokter wanita residen. "Apakah pacar Direktur Li juga dari rumah sakit kita?" Dia sepertinya bahkan lebih muda dari Direktur Li. Di mata mereka, Li Chuhan yang masih sangat muda dan menjadi direktur di rumah sakit Huasan dipandang sebagai seorang jenius yang muncul sekali dalam 1 abad. Mungkinkah ada seseorang yang lebih berbakat daripada Direktur Li?
Sebenarnya, Direktur Lin juga ada di Departemen Kardiologi tetapi mengundurkan diri, kata perawat itu. Tapi ada sesuatu yang perlu kuingatkan. Direktur Lin sangat mengesankan. Hanya dengan sepatah kata darinya, bahkan kepala rumah sakit pun harus mendengarkan dengan patuh. Saat bersama Direktur Li, pastikan kau mendengarkan dan bersikap baik. Tidak mungkin. Apa dia sekuat itu? Tentu saja. Meskipun dia pergi, pengaruhnya tidak pernah pudar. Kalau begitu, haruskah kita menjilat mereka? Mungkin kita bisa tinggal di rumah sakit Huasan nanti. Mustahil untuk menjilatnya. Direktur Lin hanya tertarik pada perempuan yang lebih besar dari Kapde. Kalian semua harus cuci muka dan berhenti bermimpi. Di ruang tamu Li Chuhan, Qiao Xin meletakkan semua barang yang dibeli Lin Yi di meja makan, bersiap untuk makan lengkap. Sarapan semahal itu bukanlah sesuatu yang bisa ia nikmati sesering mungkin, jadi hari ini adalah suatu suguhan. Xin, apakah menurutmu cahaya ruangan ini terlalu menyilaukan? Tanya Lin Yi. Mencolok. Aku tidak menyadarinya, jawab Qiao Xin sambil menyesap bubur lobster. Tapi aku bisa menutupkan tirai untukmu. Yang saya bicarakan bukan cahaya matahari yang menyilaukan, tapi tiang lampu. Lampos melotot. Qiao Xin sedang memakan setengah lobster di mulutnya sambil menatap Lin Yi dengan sedih. Saudara Lin, apakah kamu mengatakan aku orang ketiga di sini? Bab 1659. Selidiki kebenarannya. Seperti yang diharapkan dari seorang mahasiswa PhD dari Universitas Fudan. Sungguh cerdas. Aku lagi sarapan nih. Apa perlu pamer kayak gini? Baiklah, berhenti menggodanya, kata Li Chuhan. Saya tidak bisa memeriksa apa yang Anda minta kemarin dari komputer saya. Saya harus pergi ke bagian administrasi. Saya akan segera mengetahuinya. Lakukan dengan kecepatanmu sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Dengan status Lin Yi dan Li Chuhan di rumah sakit Huasan, mereka dapat mengetahui masalah sekecil itu dalam hitungan menit. Namun Lin Yi tidak ingin mempublikasikannya terlalu jauh, jadi ia bersikap lebih konservatif. Ya, tentu saja. Saudara Lin, apapun yang perlu Anda cari, saya bisa membantu. Hanya makan dan tidak bekerja membuat saya merasa seperti orang ketiga yang tidak produktif, kata Qiao Xin. Itu benar, jawab Lin Yi. Bantu saya memeriksa pasien di ortopedi, ruang 602 Departemen Rawat Inap keempat. Lihat nama mereka dan cari informasi spesifik mereka. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Pergi saja setelah makan. Tidak apa-apa. Aku akan makan saat aku kembali. Qiao Xin mengambil roti itu dan meninggalkan ruangan, sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Apakah atasanmu menyusahkanmu saat kau kembali tadi malam? Saya datang untuk membantu kepala suku. Kenapa mereka menegur saya? Itu bagus. Hari ini adalah hari terakhir pelatihan, dan setelah selesai, kita akan resmi bekerja. Kita berdua akan mengenakan seragam. Kurasa kamu akan terlihat keren dengan seragam polisi. Kamu pakai jas putih juga kelihatan keren. Kita pasangan yang serasi. Li Chuhan tersenyum dan mengupas telur herbal untuk Lin Yi, memikirkan betapa perhatiannya dia. Mereka berdua menyantap sarapan mereka dengan perlahan dan mengobrol tentang hal-hal menarik yang terjadi di rumah sakit. Mereka membahas seorang pasien yang baru saja mengalami serangan jantung didorong keluar dari ruang operasi. Putrinya, yang tidak menyadari situasi tersebut dan ingin mengisi daya ponselnya, mencabut respiratornya. Begitu ia didorong keluar dari ruang operasi, dalam waktu setengah jam, ia kembali dimasukkan ke ICU. Sungguh menyedihkan. Setengah jam kemudian, Qiao Xin kembali ke ruang tunggu. Saudara Lin, saya sudah mencari tahu detailnya untuk Anda. Orang yang ada di kamar 602 Departemen Ortopedi bernama Ma Jialiang. Dia dari Xianggang, tapi kemungkinan besar dia seorang berandalan. Salah satu tangannya putus dan kakinya patah. Kondisinya cukup parah. Bagi seorang ahli bedah, kehilangan lengan atau kaki bukanlah apa-apa. Ketika Qiao Xin menceritakannya, ia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Setelah mendengar penjelasan Qiao Xin, Lin Yi memastikan identitas orang tersebut. Tidak diragukan lagi itu adalah Ma San. Dia merasa masalah ini cukup menarik. Orang ini benar-benar jatuh ke tangannya lagi. Apa rencana Departemen Ortopedi? Apakah orang ini masih memiliki rencana operasi? Kakinya patah. Nanti mereka harus memasang pelat baja. Mengapa mereka tidak mengoperasinya sebelumnya? Bukankah karena dia kehilangan tangannya? Saat itu, mereka khawatir tekanan darahnya terlalu tinggi dan sulit dikendalikan, jadi mereka memilih perawatan konservatif, kata Qiao Xin. Sekarang luka di tangannya sudah tidak menjadi masalah lagi. Katanya lusa, kakinya akan dioperasi dan pelat baja akan dipasang. Dimengerti, kata Lin Yi. Awasi Ma Jialiang ini. Hubungi saya sebelumnya sebelum pelat bajanya dilepas. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Tapi kamu begitu mengkhawatirkannya, apa kamu kenal orang ini? Tanya Qiao Xin.
Apalagi yang ingin kau ketahui? Aku akan membantumu mencari tahu. Sudah cukup. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Tidak baik kalau terlalu banyak orang tahu. Kau meremehkanku dengan mengatakan itu. Lagi pula, aku sudah menjadi penggemar Conan selama lebih dari 10 tahun. Aku bisa dengan mudah menyelidiki dan mengumpulkan bukti secara diam-diam untukmu. Dengan tingkat keahlianmu, akan sia-sia jika kamu tidak menjadi polisi. Oh iya, aku ingat sekarang. Suster Lee bilang kamu sudah jadi polisi. Kalau ada kasus yang belum terpecahkan di masa mendatang, kamu bisa hubungi aku. Aku juga bisa jadi wanita di belakangmu. Lupakan saja. Aku takut kau malah menusukkan jarum ke leherku. Hahaha, jangan khawatir, aku akan bersikap lembut. Setelah sarapan, mereka berdua membersihkan diri sebentar. Mereka baru saja bekerja shift malam kemarin dan bersiap untuk tidur lagi. Lin Yi meregangkan tubuhnya dan bersiap untuk kembali bersama Li Chuan untuk membahas biologi. Lin Yi mengantar Kiao Xin pulang terlebih dahulu, lalu pulang ke rumah bersama Li Chuan. Aku akan mandi dulu, bisik Li Chuan. Ayo, bersihkan. Wajah Li Chuan memerah. Ia mengambil pakaian ganti dan pergi ke kamar mandi. Lin Yi pergi ke ruang kerjanya dan melihat deretan buku kedokteran. Kepalanya sakit, ia tidak tahu bagaimana ia membacanya. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata panggilan dari Mo Hongshan. Kakak-san, ada situasi yang melibatkan Presiden Ji. Kalau memungkinkan, datanglah. Apa yang terjadi? Dua orang ingin mencipratkan cat ke mobilnya, tapi kami sudah menangkap mereka sebelumnya. Mereka ditahan di area keamanan. Aku datang sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi menjadi tenang dan tidak terlalu panik. Saat pertama kali bergabung dengan Brigade Garda Pusat, Lin Yi dan Lu Beichen telah mengatur tindakan untuk mencegah serangan apapun dari beberapa individu kejam. Dia telah menempatkan orang-orang di sekitar anggota keluarga penting Lin Yi untuk mengikuti dan melindungi mereka. Karena dia kenal baik dengan Mo Hongshan, maka masalah ini diserahkan kepadanya untuk ditangani. Segalanya berjalan damai untuk waktu yang lama tanpa kecelakaan, jadi Lin Yi merasa sedikit santai. Dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu hari ini. Lin Yi keluar dari ruang belajar dan pergi ke pintu kamar mandi. Aku ada urusan, jadi aku harus pergi dulu. Aku tidak akan menemanimu lagi. Suara air mengalir di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Li Chuan keluar dengan handuk melilit tubuhnya. Hati-hati di jalan. Kalau nanti kamu bisa, telepon aku ya. Li Chuan selalu lembut dan tidak akan bertanya terlalu banyak tentang Lin Yi, asalkan dia aman. Lin Yi mengangguk dan mencium kening Li Chuan. Aku harus pergi. Aku akan meneleponmu nanti. Hati-hati saat mengemudi. Setelah meninggalkan rumah Li Chuan, Lin Yi berkendara ke area keamanan Zonghai. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia menunjukkan kartu identitasnya dan masuk tanpa hambatan. Segera, Lin Yi menemukan Mo Hongshan. Kakak-san, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan panik. Presiden Ji baik-baik saja. Dia tidak terpengaruh, dan dia bahkan tidak tahu ada sesuatu yang terjadi di sini. Mo Hongshan tahu betapa pentingnya Ji Qingyan bagi Lin Yi, jadi dia orang pertama yang memberitahunya tentang kondisinya. Lin Yi mengangguk, di mana mereka? Ikuti aku. Dipimpin oleh Mo Hongshan, keduanya tiba di gudang di area keamanan. Gudang itu penuh dengan banyak bahan yang disimpan, sebagian besar bahan makanan, tanpa sesuatu yang istimewa. Di posisi dekat jendela di bagian dalam, dua orang diikat, berpakaian sangat sederhana, tangan dan kaki mereka terikat dan mata mereka ditutup. Adegan ini tidak berbeda dengan yang biasa kita lihat di film. Saudara San, ini pekerjaan profesionalmu. Kalau aku pasti tidak akan mengikat mereka sampai sejauh ini, kata Lin Yi sambil menyeringai. Kalau kamu, kurasa mereka berdua sudah ada di ICU karena dipukuli. Bab 1660. Mengancam Lin Yi. Jangan membuatnya terdengar seperti aku begitu kejam. Mo Hongshan tertawa dan menunjuk kedua orang di tanah. Kita sudah menangkap mereka. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan pada mereka. Lakukan sesukamu. Tentu saja. Setelah Mo Hongshan pergi, Lin Yi melepas penutup mata mereka. Mereka berdua menyipitkan mata. Mereka masih belum terbiasa dengan cahaya di gudang. Namun, saat mereka melihat Lin Yi, mereka tidak menunjukkan banyak rasa takut. Salah satu pria berambut pendek menatap Lin Yi dan berkata, "Siapa kalian? Kenapa kalian menangkap kami?" Lin Yi tidak membuang waktu dan menendangnya. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. "Kamu mencoba mengecat mobil pacarku dan kamu bertanya siapa aku." Pria berambut pendek itu menggelengkan kepalanya, jelas terpana oleh serangan Lin Yi. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu di Xianggang. "Apakah Masan memintamu melakukan ini?" tanya Lin Yi. "Kami tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Kami hanya tidak suka wanita itu, jadi kami ingin memberinya pelajaran." "Sialan.
Lin Yi menghampiri dan menendangnya lagi, dengan aksen sianggang sialan itu, kau masih berani bilang kau tidak kenal Ma San. Kau pikir aku bodoh sekali? Mereka berdua menatap Lin Yi dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Kebenarannya jelas terlihat. Tak ada gunanya mengatakan hal lain. 10 menit kemudian, Lin Yi membersihkan dirinya dan berjalan keluar dari gudang. Di pintu masuk gudang, Mo Hongshan sedang mengobrol dengan dua penjaga. Melihat Lin Yi keluar, Mo Hongshan berjalan mendekatinya. Bagaimana situasinya? Tidak apa-apa. Kita mungkin bisa menyadarkan mereka jika kita mengirim mereka ke ICU. Nak, kamu sungguh hebat. Lin Yi terkekeh. Aku serahkan kekacauan ini padamu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan mereka. Asal jangan biarkan mereka pergi. Ini masalah kecil. Silakan saja. Departemen Rawat Inap keempat, Departemen Ortopedi, ruang 602. Li Huaxing duduk di samping tempat tidur dan berkata, "Bagaimana situasi di sini? Kami sudah mengikuti wanita itu selama beberapa hari dan menyadari dia sendirian selama itu. Pria itu tidak ada di sekitar. Saya sudah memberi perintah. Ketika ada kesempatan, kami akan menakut-nakutinya. Ya, tangani secepatnya. Pria itu luar biasa. Lakukan sesuatu selagi dia tidak ada. Tapi lakukan dengan bersih dan jangan sampai ketahuan. Tuan Li, jangan khawatir. Orang-orang yang saya kirim kali ini semuanya dipindahkan dari Xianggang. Mereka jauh lebih cakap daripada para huligan yang tidak bisa diandalkan itu," kata Ma San. "Kami sudah memeriksa. Dia Presiden Lingyun Group, tapi dia tidak terlalu peduli dengan urusan perusahaan. Urusan perusahaan ditangani oleh bawahannya. Grup Lingyun," gumam Ma San. "Saya tahu sedikit tentang perusahaan ini. Saya dengar mereka mengembangkan mesin fotolitografi dan cukup terkenal. Mereka memang luar biasa, tapi masih sedikit lebih rendah daripada grup Huang Hai kita. Namun, ini daratan. Kita tidak punya banyak keuntungan di sini, jadi kita harus lebih berhati-hati." "Saya mengerti." Pada saat itu, telepon Ma San berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ternyata nomor tak dikenal. "Aku Lin Yi. Bagaimana rasanya jika salah satu tanganmu lumpuh?" Ma San terkejut menerima telepon dari Lin Yi. Firasat buruk muncul di hatinya. "Kenapa kamu meneleponku? Aku merasa kamu agak berani. Berani-beraninya kamu datang dan membuat masalah lagi. Benar-benar di luar dugaan." Ma San tidak segera menanggapi. Seperti dugaannya, dia salah perhitungan. Orang yang dia kirim pasti sudah tertangkap. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan pernah mendapatkan nomor teleponnya. "Kau yang terbaik, aku, Ma San, yakin. Sudah kubilang. Kalau kau berani bikin masalah lagi, aku pasti nggak akan membiarkanmu lolos. Kau masih ingat apa yang kukatakan, kan? Hehe, memangnya kenapa kalau aku ingat? Apa kau pikir aku takut padamu?" Ma San tidak takut. Dua orang yang dikirimnya dipindahkan dari Xianggang. Meskipun Lin Yi mempunyai informasi kontaknya, dia tidak tahu bahwa dia ada di sini. Sekalipun dia ingin membalas dendam, dia tidak tahu di mana dia berada. Lagi pula, ini rumah sakit dan tempat umum. Sebagai tempat umum, seberani apapun dia tak akan berani membuat masalah di sini. Kita lihat saja nanti. Asal jangan menyesalinya. Hehe, aku, Ma San, akan menunggumu. Aku tidak akan kalah dari orang yang sama dua kali. Saat kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos tanpa cedera. Kalau begitu aku menantikannya. Mari kita lihat siapa yang akan menang kali ini. Aku akan menunggumu." Ma San tidak banyak bicara dan menutup telepon, tetapi ekspresinya tidak bagus. Rencana matangnya kembali gagal. Itu merupakan pukulan telak baginya. Siapa yang menelepon? Apa yang mereka katakan? Kenapa kamu terlihat begitu pucat? Itu Lin Yi. Dua orang yang kuatur tertangkap lagi olehnya. Setelah terdiam cukup lama, Li Huaxing berkata, "Kita telah meremehkan orang ini. Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Kalau tidak, bisnis kita di daratan tidak akan bisa berkembang." Ma San mengangguk, "Aku juga berpikir begitu, dia punya reputasi besar di Zonghai, yang akan menjadi hambatan besar bagi ekspansi kita ke daratan, berurusan dengannya tak terelakkan. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini?" "Kita tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini," kata Ma San. "Situasi saya di sini sudah stabil. Setelah operasi kaki saya sehari setelahnya, saya akan kembali ke Xianggang. Itu markas kami. Akan lebih nyaman bagi saya untuk bertindak dari jarak jauh, dan jauh lebih aman. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi harus bersih. Jangan khawatir, Presiden Li. Saya akan menangani masalah ini." Setelah meninggalkan kantor polisi, Lin Yi berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi ke tempat Jiqingyan. Ia telah dirahasiakan tentang masalah ini dan tidak tahu apa-apa. Namun, ia tidak perlu tahu apapun.
Kalau tidak, ia pasti akan takut. Memikirkan hal ini, Lin Yi naik taksi ke tempat Li Chuhan. Lin Yi membuka pintu dengan pelan dan mendapati suasana di dalam sunyi. Ia masuk dan melihat Li Chuhan sudah tertidur. Lin Yi diam-diam melepas pakaiannya dan merangkak ke tempat tidur Li Chuhan. Menyadari ada seseorang di sampingnya, Li Chuhan tiba-tiba membuka matanya seperti rusa yang ketakutan. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Lin Yi, dia menepuk dadanya, jelas ketakutan. Mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan kembali? Aku ingin mengejutkanmu, bagaimana, apa kamu terkejut? Kau hampir membuatku mati ketakutan, kata Li Chuhan genit. Ayo, satu momen malam musim semi bernilai 1000 koin emas. Sekarang tidurlah. Li Chuhan tersenyum pada Lin Yi. Tapi ini siang hari. Hal-hal seperti itu tidak membedakan antara siang dan malam, dan dengan cuaca yang begitu baik, akan sangat disayangkan jika tidak melakukan sesuatu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.